Nah, mengenai masalah pesawat yang desas-desus ya, ramai berapa waktu lalu ya, yang sampai sekarang kepemilikannya itu belum terungkap ya sampai sekarang ini. Tentunya eh, logika hukum pun akan menganalisa kalau memang itu bisa belum dibuktikan siapa kepemilikannya, makanya saya akan justru mengatakan begini, uh, Sandra Dewi selaku istrinya ini kan dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang secara pasif karena mendapatkan tetesan dari pihak suaminya, Harvey Musk, ya kan? Nah, posisi pihak Harvey Musk dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang terkait dengan korelasi terhadap istrinya itu sudah jelas, ya kan? Tadi saya uraikan dari awal, ya kan, mengenai tentang apa makna harfiah dari tindak pidana pencucian uang, ya kan? Nah, cuman yang terkait dengan adanya sampai sekarang ini pesawat jet pribadi, siapa ownernya kita tidak mengetahui. Tentunya kita juga akan mengatakan kalau Harvey Musk itu dijerat tindak pidana pencucian uang atas nama siapa, gitu loh. Karena yang saya katakan tadi, sampai sekarang salah satu aset kekayaan ya yang didesas-desuskan ya mengenai kepemilikannya itu sampai sekarang tidak tahu siapa itu ownernya, begitu loh. Ya sebenarnya kalau saya mau menjawab itu mungkin panjang ya, luas ya, tapi saya rasa itu nanti ada sesi tertentu ya. Tentunya kan saya juga sudah menguraikan pada skema 1, skema 2, tapi kita kembali lagi biar kita lebih pada fokus ya. Misalnya begini, terkait dengan Sandra Dewi yang dipanggil hari ini lah ya. Saya tentunya juga akan menjelaskan pada saat itu kebetulan tanggalnya sama juga. Tanggal di sini hari ini kan tanggal 15 Mei. Saya juga menjelaskan itu sebulan yang lalu pada tanggal 15 April. Saya katakan bahwa mengenai tentang eksistensi Sandra Dewi dalam konteks dia sebagai tindak pidana pencucian uang secara pasif itu nyata-nyata sudah dapat dipidana kok, dengan ya itu tadi saya katakan, dengan pidana penjara 5 tahun dengan hukuman denda yang paling maksimal itu sebesar 1 miliar. Itu kita rujukannya itu jelas di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau boleh saya minta izin, saya pada tanggal 15 April saya sudah menjelaskan ini. Saya katakan ya bahwa Sandra Dewi itu kemungkinan besar itu terlibat dalam kasus korupsi Harvey Musk. Nah ini jelas banget. Jadi saya meminta kepada pihak kejagung dalam rangka kepastian hukum dan kesebandingan hukum, ya, karena di mata kita tidak berbeda ya. Mau siapapun kalau memang dia bertanggung jawab terhadap tindakannya, dengan konsekuensinya dia juga harus berani mempertanggungjawabkan secara hukum. Saya rasa untuk masalah Sandra Dewi demikian ya. Ya tentu banyak sekali karena ini kan kalau kita melakukan pemetaan ya, kita melakukan pemetaan ini kan banyak banget korelasinya banyak banget. Tentunya pekerjaan rumah dari pihak kejagung juga itu juga relatif tidak mudah
relatif tidak mudah, ya kan. Selain pihak Kejagung juga mengedepankan profesionalismenya, karena dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, ya di sini juga nggak cuma hanya sebatas antara pihak penyelenggara dengan pihak sektor swasta. Di sini juga ada keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Di sini juga paling tidak ada pertanggungjawaban dari dua kementerian, yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. Jadi tentunya korelasinya banyak banget lah. Kalau kita bicara BUMN ya, singkatnya itu ada pembiaran. Karena kenapa saya katakan ada pembiaran? PT Timah Tbk ini kan adalah BUMN, berarti entitas BUMN yang berada di bawah tanggung jawab dari kementerian tersebut. Nah, seharusnya kementerian BUMN tersebut dapat memastikan atau paling tidak melakukan upaya pencegahan adanya korupsi di PT Timah Tbk. Kalau itu tidak dilakukan untuk memastikan hal tersebut, kan ada kebocoran. Kebocorannya apa? Muncullah penerbitan RKB. Penerbitan RKB ini kan membuktikan bahwa BUMN itu tidak bisa memastikan, gitu loh. Yang lebih aneh lagi, ini sudah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Cukup lama ini relatif. Berarti ini ada pembiaran. Nah, paling tidak pihak Kejagung memanggil gitu. Nah, kalau bicara Kementerian ESDM itu jelas. Karena di situ Kementerian ESDM dalam konteks korupsi tata niaga komoditas timah di izin usaha pertambangan PT Timah Tbk, di situ Kementerian ESDM diberikan kewenangan yang luas, ya kan? Baik dari teknis pertambangan, pemasaran, pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan izin usaha pertambangan. Itu kewenangannya relatif luas, ya kan? Tapi karena tidak amanat, artinya tidak menjalankan PP Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, ya kan? Tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan mineral. Nah, disitulah Kementerian SDM harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi sebenarnya nilai bobot hukum dua kementerian tersebut itu sama, ekivalen, sebanding. Tapi kan pada prakteknya kan yang kita lihat ya, untuk sementara, moga-moga nih untuk sementara ini pihak Kejagung lebih condong untuk mengeksplorasi atau ibaratnya menginvestigasi lah, itu di ranah Kementerian ESDM, belum masuk ke dalam ranah Kementerian BUMN. Kalau bahwa dua orang ini mempunyai
kualitas atau mempunyai bobot hukum itu yang sama. Karena kita kembali lagi, coba kita akan menggali dari awal. Yang namanya tindak pidana pencucian uang, kalau secara ringkasnya itu kan sebenarnya proses seseorang yang menyembunyikan keadaan, sumber ilegal atau pemakaian ilegal dari pendapatan. Nah, di mana nih dua orang ini eksistensinya? Kalau untuk Elena Lim, bisa saya maknai ini adalah proses seseorang yang menyembunyikan keadaan, sumber ilegal. Maksudnya, Elena Lim itu kan menerima nilai benefit di mass smelter yang dipegang oleh Artemus, yang kemudian difasilitasi ya oleh Elena Lim dari PT KSE sebagai dana CSR. Berarti kan bisa patut saya duga menyembunyikan keadaan sumber ilegal, ya kan? Nah, kalau untuk posisi Sandra Dewi, karena itu posisi pemakaian ilegal dari pendapatan. Nah, maksud saya katakan pendapatan di sini adalah penghasilan yang diperoleh dari suaminya dari hasil korupsi. Jadi nilai kualitasnya itu sama. Nah, ya sama-sama pada satu sisi ya mungkin mengetahui adanya sumber ilegal, dan di sisi lain posisi Elena mungkin menikmati dari hasil korupsi dari suaminya. Jadi itu ya, ada 2 poin yang akan saya bagi. Pertama, sumber ilegal. Kedua, pemakaian ilegal dari pendapatan. Nah, yang kemudian itu disamarkan ya, pendapatan tersebut seperti kayak nampaknya sah. Gitu loh. Mau jelaskan secara ringkas ya. Jadi kita nggak masuk ke dalam pengertian yang lebih normatif, misalnya pasal 3, pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU ya. Kalau untuk sementara ini kasus ini yang di dalam, tapi bukan berarti tidak menutup itu ada perluasan atau pengembangan kasus ya, yang tadinya pasif bisa menjadi aktif ya. Tapi kalau untuk sementara ini sebagai posisi pasif itu dikenakan dengan pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar maksimal itu 1 miliar. Ya itu berarti masuknya ke dalam suatu proses mafia peradilan ya, atau mafia hukum ya. Tapi saya mungkin kalau mau menjelaskan panjang juga. Iya, panjang juga. Saya mau menjelaskan hal tersebut. Tapi nanti saya yakin nanti di dalam skema berikutnya saya akan memberikan paparan mungkin yang dalam aspek lebih luas. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.